Ini adalah materi dalam manajemen investasi. Nah, ini soal pertama, ada saham A dan saham B. Saham A memiliki imbal hasil yang diharapkan atau expected return sebesar 25%, sementara imbal hasil yang diharapkan untuk saham B adalah 15%. Seorang investor ingin membentuk portofolio yang terdiri dari saham A dan saham B. Dana yang akan diinvestasikan adalah 200 juta rupiah. Rencananya ya akan menempatkan 120 juta pada saham A dan sisanya pada saham B. Berapakah imbal hasil yang diharapkan atas portofolio yang terdiri dari saham A dan saham B? Oke, berikutnya adalah jawaban soal yang pertama. Langkah yang pertama adalah mencari bobot dari dana investasi yang ditempatkan pada saham A dan saham B. Atau kita mencari weight-nya. Jadi berapa weight untuk saham A dan berapa untuk weight saham B. Bobot untuk sebuah efek itu adalah nilai yang diinvestasikan pada efek tersebut dibagi dengan total dana investasi yang dimiliki oleh investor. Jadi bobot atau weight untuk saham A itu adalah 120 juta yang ditempatkan di saham A. Dana investasi secara keseluruhan adalah 200 juta. Adapun untuk weight saham B adalah ini 80 juta. Dana yang ditempatkan di saham B dibagi total 200 juta atau 0,4. Nah, ini Anda harus lihat ya, WA plus WB ini harus sama dengan 1. Langkah berikutnya, kita menghitung tingkat imbal hasil portofolio. Jadi, tingkat imbal hasil portofolio yang terdiri dari saham A dan saham B ini, itu rumusnya adalah bobot yang investasi pada saham A kali imbal hasil yang diharapkan saham A, ditambah bobot pada saham B kali imbal hasil yang diharapkan dari saham B. Nah, kita dapat weight dari saham A adalah 0,6 atau 60%, kemudian imbal hasil yang diharapkan atas saham A itu adalah 25%. Kemudian 0,4 ini weight dari saham B, kemudian imbal hasil yang diharapkan saham B adalah 15%. Maka imbal hasil yang diharapkan atau expected return dari portofolio yang terdiri dari saham A dan saham B itu adalah 21%. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah portofolio dibentuk dari dua saham, yaitu saham X dan saham Y. Saham X memiliki standar deviasi imbal hasil atau standar deviasi return itu sebesar 35%, sementara standar deviasi imbal hasil atau return untuk saham Y adalah 15%. Koefisien korelasi antara imbal hasil saham X dan Y adalah 0,45. Portofolio tersebut berisikan saham X sebanyak 40%, weight untuk saham X 40%, dan sisanya untuk saham Y. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah standar deviasi dari portofolio tersebut? Berapa standar deviasi dari portofolio yang berisikan saham X dan saham Y dengan bobot saham X sebanyak 40%? Jadi diketahui itu standar deviasi saham X 35%, standar deviasi saham Y 15%, koefisien korelasi antara saham X dan saham Y adalah 0,45. Kemudian bobot atau weight dari saham X dari soal 40%, berarti kita ketahui bahwa bobot atau weight saham Y adalah 1 minus 40% atau 60%. Karena ini dua saham, maka bobot dua saham ini X plus Y bobotnya harus sama dengan 100% atau 1. Oke. Berikut ini adalah formula untuk menghitung standar deviasi portofolio yang berisikan dua aset atau dua saham. Jadi standar deviasi portofolio yang terdiri dari dua saham atau aset itu adalah W1 ini adalah bobot dari saham 1 kuadrat dikali dengan standar deviasi saham 1 kuadrat. Ditambah W2 ini adalah bobot dari saham 2 dikuadratkan dikali standar deviasi saham 2 kuadrat ditambah 2 kali W1, W2 kali standar deviasi 1, standar deviasi 2, dan ini adalah koefisien korelasi saham 1 dan saham 2. Nah, ini kemudian semuanya diakarkan 2. Oke. Nah, dari soal kita ketahui WX adalah 40%, 0,4, dan WY adalah 0,6. Kemudian standar deviasi X adalah 35%, dan standar deviasi Y adalah 15%. Kemudian koefisien korelasi saham X dan Y adalah 0,45. Berarti standar deviasi portofolio yang terdiri atas saham X dan Y adalah
Akar 2 dari 0,4 kuadrat kali 0,35 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat kali 0,15 kuadrat ditambah 2 kali 0,4 kali 0,6 kali 0,35 kali 0,15 dan kali 0,45. 0,45-nya ini adalah koefisien korelasi ya. Berarti kalau diakarkan 2, kita dapat standar deviasi portofolio yang terdiri dari saham X dan Y dengan bobot dan standar deviasi tertentu serta koefisien korelasinya adalah 19,76%. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Tingkat suku bunga bebas resiko adalah 6%, ya. Ini risk-free rate. Tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan 18%, expected market rate, dan beta saham D adalah 1,3. Jadi kita ada tingkat suku bunga bebas resiko, ada tingkat imbal hasil pasar, dan beta saham D. Pertanyaannya adalah, berapakah tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return untuk saham D dengan data yang ada seperti ini. Berikut ini adalah jawaban soal nomor 3. Diketahui tingkat suku bunga bebas resiko atau risk free atau RF adalah 6%. Tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan atau RM adalah 18%. Beta saham D adalah 1,3. Oke, jawabannya tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return dengan menggunakan capital asset pricing model atau CAPM adalah tingkat imbal hasil di sini contohnya efek I adalah RF ini adalah tingkat suku bunga bebas risiko, beta adalah ukuran sensitivitas antara imbal hasil sebuah efek dengan imbal hasil pasar. Kemudian ini dikali dengan RM ini tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan dikurangi dengan tingkat suku bunga bebas risiko atau risk free. Jadi tingkat imbal hasil dipersyaratkan untuk saham D adalah 6% ini risk free, 1,3 adalah beta saham D, 18% adalah tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan, dan 6% adalah tingkat suku bunga bebas risiko. Maka tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return dari saham D ini adalah 21,60%. Lanjut kita ke soal nomor 4. Saham B memiliki tingkat imbal hasil yang diharapkan sebesar 12%. Ini adalah expected return untuk saham B. Dan beta sebesar 1,1. Tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan atau return market atau RM 8%. Dan tingkat suku bunga bebas resiko atau risk free rate adalah 5%. Berapakah alfa untuk saham B? Oke. Jadi diketahui tingkat imbal hasil yang diharapkan atau expected return-nya 12% dari saham B. Ini bisa berasal dari rata-rata geometrik dari tingkat imbal hasil saham B selama beberapa periode atau menggunakan probabilitas kondisi ekonomi dikali dengan expected return saham B. Nah, itu 12% diharapkan memberikan imbal hasil saham B. Tingkat suku bunga bebas resiko atau risk free 5%. Tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan RM-nya 8%. Kemudian beta saham B itu adalah 1,1. Yang ditanya berapakah alfa saham B? Oke, pertama kita mencari tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return untuk saham B yang diperoleh dengan menggunakan capital asset pricing model. Berarti required rate of return saham B adalah 5% ini tadi adalah risk free, 1,1 ini adalah beta saham B, 8% ini adalah return market ya. Jadi 8,3%. Jadi required rate of return itu 8,3%. Nah, alfa sebuah saham itu adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan dari saham tersebut dikurang tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan yang bisa dihitung menggunakan capital asset pricing model ini. Jadi 8,3 di sini ya. Nah, dari soal kita dapatkan tingkat imbal hasil yang diharapkan adalah 12%. Nah, kemudian tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan sesuai dengan capital asset pricing model adalah 8,3% ya. Ini ke sini. Nah, berarti alfanya itu adalah 3,70% positif. Alfa positif ini menandakan bahwa saham ini adalah under value. Kalau under value biasanya keputusannya adalah buy. Silakan kunjungi www.perbitsalemba.com
untuk melihat koleksi buku-buku yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba. Dan di berbagai buku yang terbitkan oleh Penerbit Salemba ya, buku original, itu ada akses e-learning berupa video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan komprehensif, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk buku-buku manajemen investasi yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba yang original itu sudah termasuk kode akses yang bisa mengakses e-learning secara gratis. Kemudian jika Anda ingin membeli buku original terbitan Penerbit Salemba, silakan kunjungi secara daring lexikabookstore.com. Lexikabookstore.com juga tersedia di marketplace ya, di Shopee, di blibli.com, di Bukalapak, Lazada, dan Tokopedia. Dengan demikian berakhir sudah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.